warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi teman-teman di Fitriani MP Channel Cafe Anggrek. Oke teman-teman, masih tentang membahas seputaran tips sederhana perawatan dari anggrek khususnya untuk para pemula. Hari ini kita akan bahas satu bahasan yang sederhana aja, yaitu bagaimana sih kita bisa merawat anggrek itu dengan baik dan faktor-faktor apa saja yang menunjang pertumbuhan anggrek itu untuk bisa tumbuh dengan baik dan rajin berbunga. Cukup tips sederhana saja, dan bagi teman-teman yang punya tips atau pengalaman, silahkan untuk menuliskan di kolom komentarnya. Oke teman-teman, kita bahas faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhinya ya. Yang pasti pertama kali faktor yang mempengaruhi kita menyukai anggrek yaitu kita melihat dari sisi bunganya. Ada bunga yang berukuran besar, ada bunga yang berukuran kecil dengan corak warna yang berbeda-beda dan degradasi warnanya yang cukup menarik. Selain itu juga anggrek lebih tahan lama dan dia tidak mudah berguguran dibandingkan dengan jenis bunga-bunga yang lain. Nah, itu beberapa hal yang bikin kita suka dengan tanaman tersebut. Nah, tapi umumnya kita hanya penikmatnya saja. Jadi begitu tanaman bunga anggrek tersebut bunganya berguguran dan berubah menjadi fase seperti ini yang hanya tinggal daun dan batang, kita mulai sedikit kesulitan untuk bagaimana sih merawatnya gitu ya. Bagaimana supaya tanaman anggrek tersebut bisa menimbulkan kembali bunga-bunga yang indah tersebut untuk kita nikmati. Nah teman-teman, hal yang paling utama yang pertama yang mau dibahas ini yaitu yang berhubungan dengan proses penyiramannya dulu ya teman-teman. Di sini anggrek itu adalah jenis tanaman epifit. Dia menempel pada batang pohon-pohon besar di alam, dan otomatis berarti dia lebih cenderung memiliki jenis akarnya adalah akar gantung. Nah, berarti di sini anggrek intinya adalah jenis tanaman yang sebenarnya dia nggak suka dengan yang namanya media yang terlalu basah. Justru anggrek di sini adalah jenis tanaman yang dia lebih aman jika kondisinya lebih kering dibandingkan dengan basah. Nah, bagaimana sih kita melakukan proses penyiraman yang baik agar tanaman anggrek tersebut tidak mengalami yang namanya busuk karena terlalu kita excited, kita terlalu rajin untuk menyiramnya. Jadi proses penyiramannya sendiri itu kita lihat dari beberapa hal. Yang pertama dari jenis medianya, kemudian dari intensitas kita melakukan proses penyiraman dari sisi waktunya, intervalnya, dan juga faktor cuaca. Nah, pertama kita lihat dari medianya. Kita harus memperhatikan dulu jenis media tanam yang kita gunakan untuk anggrek, karena ada beberapa jenis media tanam yang dia punya daya serap terhadap air lebih banyak, ada yang dia tidak terlalu kuat dalam menyerap air, sehingga kalau dia menyerap air terlalu banyak berarti intensitas penyiramannya pasti lebih sedikit atau kita agak jarang untuk menyiramnya. Nah, kemudian juga berapa sih yang harus kita lakukan proses penyiramannya berapa kali? Nah, tergantung dari medianya, maka kita lihat kalau media tersebut masih basah, masih lembab, berarti kita tidak perlu melakukan proses penyiraman. Tapi kalau medianya sudah kering, berarti kita harus melakukan proses penyiraman. Nah, jenis media apa sih yang dia punya daya serap air yang cukup banyak? Yaitu jenis yang kita kenal dengan sphagnum moss atau moss warna putih. Dia daya serapnya lebih banyak dibandingkan dengan jenis-jenis media tanam anggrek yang lainnya ya. Jadi kalau dia masih basah berarti teman-teman jangan terlalu sering menyiramnya. Kalau menggunakan sphagnum moss, teman-teman bisa menyiramnya seminggu 1 atau 2 kali disesuaikan dengan kondisi kekeringan dari si media moss tersebut. Kemudian kalau untuk jenis yang tidak terlalu menyerap air, misalnya arang, bagaimana proses penyiramannya? Nah, kalau untuk arang nanti disesuaikan dengan kondisi media, dan juga yang ketiga tadi halnya yaitu berhubungan dengan cuaca. Nah, untuk media yang cukup menyerap air yang banyak, teman-teman memperhatikannya jika saat di musim hujan. Jadi akan lebih lama lagi waktu penyiramannya jika medianya masih basah dan kondisi cuaca sedang hujan. Jadi teman-teman nggak terlalu sering banget untuk menyiram tanaman anggrek tersebut, kecuali menyiramnya dengan jenis fungisida atau anti jamur. Nah, kemudian kalau untuk yang arang, teman-teman sama seperti yang di sphagnum moss atau media lain, tetap dilihat atau dicek kondisinya. Dan kalau pada saat musim hujan, teman-teman bisa mengurangi waktu penyiramannya, yaitu penyiramannya cukup 1 kali saja dalam 1 hari
dengan media arang, kalaupun pada musim kemarau bisa melakukannya 2 kali penyiraman. Nah, waktu yang tepat untuk penyiraman itu apa? Kapan? Nah, waktu penyiramannya sendiri dilakukan yang lebih baik adalah 2 waktu dalam 1 hari, yaitu pada pagi hari atau pada sore hari. Kalau pada pagi hari diusahakan tidak lebih dari pukul 9, dan kalau pada sore hari diusahakan di atas pukul 4 sore agar anggrek tersebut dia tidak merasa kaget dengan cuaca yang panas, lalu kita siram mereka ya. Nah, kalau tadi medianya cukup masih basah, masih mengandung air, maka interval penyiramannya bisa dikurangi. Nah, untuk proses penyiramannya sendiri juga harus diperhatikan ya teman-teman. Kalau tanaman anggrek teman-teman masih berbunga, masih berupa knop seperti ini atau sudah mekar semua, untuk proses penyiramannya teman-teman usahakan tidak menyiram pada bagian bunganya, tapi siramlah pada bagian batang, daun, atau pada medianya saja. Supaya apa? Supaya bunganya tidak cepat layu karena terlalu banyak diberi kandungan air. Nah, itu dari penyiramannya teman-teman. Kemudian kalau dari medianya, nah pilihlah media yang baik, media yang sesuai dengan jenis anggrek tersebut. Karena kita tahu ada jenis anggrek yang dia epifit, kemudian ada yang aeroponik, dan juga ada yang jenis anggrek tanah. Sesuaikan dengan jenis anggreknya, kemudian sesuaikan dengan lingkungan teman-teman juga. Jadi kalau di tempat teman-teman kondisinya cuacanya panas, berarti sesuaikan dengan media yang lebih banyak menyikat air. Tapi kalau teman-teman posisi lingkungan rumahnya atau tempat tinggalnya agak banyak hujan atau kelembabannya tinggi, berarti medianya diusahakan yang tidak terlalu banyak menyerap air. Medianya apa saja? Medianya banyak sekali teman-teman, dan anggrek itu sebenarnya jenis tanaman yang nggak terlalu sulit untuk media, dan unik medianya juga karena anggrek itu bisa tumbuh di, contohnya ada di coco fiber atau di sabut kelapa, kemudian ada cocopet atau cacahan dari sabut kelapa tersebut, kemudian ada media arang, ada media cacahan dari pakis atau batang pakis, kemudian juga ada yang ditempelkan oleh teman-teman semua di batang pohon, baik pohon yang masih hidup maupun yang sudah mati. Jadi tanaman anggrek itu sebenarnya sederhana, tinggal kita pilihlah, sesuaikan dengan media tanamnya. Kemudian berikutnya ya, selain penyiraman dengan media, apalagi yang harus kita perhatikan sebagai faktor penentu untuk bisa menumbuhkan, membiarkan anggrek tersebut jadi lebih baik lagi, yaitu kita lihat dari sisi potnya ya. Kita perhatikan jenis potnya ya. Kalau umumnya anggrek tersebut yang paling cocok adalah jenis pot dari tanah liat dengan aerasi atau dengan lubang-lubang yang cukup banyak. Tapi berhubung di beberapa tempat, termasuk di tempat saya, untuk mencari pot yang dari tanah liat tersebut sulit, maka pilihan yang berikutnya adalah dari pot plastik. Nah, jenis pot sendiri berbeda-beda. Contohnya di sini yang saya pegang ini adalah jenis soft pot atau pot yang punya elastisitas yang sangat tinggi, dia lebih lunak. Nah, untuk soft pot ini dia memiliki lubang besar di bagian bawahnya dan ukurannya pun berbeda-beda. Biasanya untuk soft pot ini digunakan pada proses pembibitan sampai pengembangbiakan hingga dia menjadi tanaman anggrek yang dewasa. Selain itu ada jenis pot yang kita umumnya perhatikan banyak sekali, yaitu pot plastik dengan bermacam ukuran dan bermacam warna serta bermacam corak. Nah, satu informasi atau tips yang mau saya sampaikan untuk mengenai pot ini, karena anggrek dia adalah jenis tanaman yang menyukai dengan angin yang sangat banyak, kelembabannya juga cukup, maka usahakan kalau teman-teman punya pot plastik ya dengan lingkungan yang cukup punya kelembaban tinggi, maka lubangilah beberapa lubang pada sisi di pot plastik tersebut untuk membantu proses aerasi dan menjaga kelembaban dari media tanamnya supaya dia juga nggak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering ya teman-teman. Itu yang berhubungan dengan pot. Kemudian apalagi yang keempat berhubungan dengan yang namanya penempatan atau pemberian cahaya. Perhatikan teman-teman, ada jenis anggrek yang dia perlu cahaya lebih dari 60%, ada yang butuh cahaya kurang dari 60%. Nah, itu tinggal disesuaikan oleh teman-teman, dan umumnya jika dia
punya kemampuan untuk bisa menyerap cahaya lebih banyak intensitasnya, ditandai dengan daunnya yang lebih keras dibandingkan dengan yang dia tidak terlalu membutuhkan sinar matahari yang lebih dari 60%. Daunnya akan lebih lunak. Nah, itu berhubungan dengan cahaya dan penempatannya, sesuaikan. Dan alangkah baiknya jenis cahaya yang diterima oleh anggrek yaitu cahaya pada pagi hari, itu lebih bagus dibandingkan dengan yang kita dapatkan penempatan dari anggreknya itu pada sore hari cahayanya. Kemudian berikutnya proses pemupukan. Nah, teman-teman juga memperhatikan bagaimana cara memupuk dan bagaimana sih kandungan yang baik untuk tanaman anggrek saat kita memupuk. Nah, pemupukan sendiri sama dengan saat kita memberikan penyiraman ya, waktunya pagi ataupun pada sore hari. Tapi sebenarnya baiknya adalah pada sore hari karena penyerapan pada vitamin-vitamin atau obat-obatan yang kita berikan pada anggrek justru akan lebih maksimal diserap ketika kita melakukan proses pemupukan atau penyiraman pada sore hari. Nah, perhatikan proses pemupukannya, jangan mengenai pada bagian bunganya ya teman-teman. Kemudian perhatikan juga pupuk yang diberikan, komposisinya. Nah, untuk jenis tanaman anggrek yang masih anak-anak atau remaja pasti akan berbeda asupan gizi dari pupuk tersebut dengan jenis anggrek yang sudah dewasa atau pada proses pembungaan. Nah, untuk jenis tanaman anggrek yang masih kecil ya, untuk proses dia pertumbuhannya, gunakanlah jenis pupuk yang memiliki nitrogennya lebih besar. Tapi kalau untuk pembungaan, nitrogennya usahakan untuk yang proses perangsangan pembungaannya itu nitrogennya yang kadarnya lebih kecil dibandingkan dengan fosfor dan kalium. Nah, kalau untuk yang posisinya dia berada di tengah-tengah atau kita sebut kategorinya adalah anggrek remaja, maka gunakanlah jenis komposisi pupuk NPK-nya semuanya dalam konsentrasi yang seimbang. Nah, itu saja teman-teman yang berhubungan dengan faktor-faktor apa yang bisa kita perhatikan agar tanaman anggrek kita bisa tumbuh dengan baik, bisa berbakti kepada kita, menampilkan keindahannya dan bisa awet juga ya. Jadi beberapa hal tersebut jika memang memenuhi, anggrek kita pasti akan tumbuh dengan baik ya. Jangan terlalu becek untuk medianya, kemudian pilihlah media yang sesuai untuk lingkungan kita dengan anggrek tersebut, kemudian penempatan dahan cahayanya, kemudian juga pemilihan dari angin, pemilihan dari angin yang perlu kita perhatikan karena dia senang sekali akarnya itu mendapatkan angin, dimana di angin tersebut dia mendapatkan kelembaban yang cukup. Nah, kemudian proses pemupukannya juga diperhatikan ya teman-teman. Baik, itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan kita saling share tips dan pengalamannya. Semoga apa yang diberikan bermanfaat dan menjadikan kita lebih bisa merawat anggrek dan anggrek menjadi satu bunga yang menjadi ciri khas dari Indonesia. Oke, itu saja dari Fitriani Fit. Kita ketemu lagi di tips dan pengalaman yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.